Di malam hari, tim keluar dari selnya. Itu karena dia harus memperkirakan berapa banyak pintu yang harus dia bobol. Keesokan harinya, ketika mereka sedang membersihkan toilet, tim pun berdiskusi dengan narapidana lainnya. Mereka berkata tentang rencana setelah keluar dari lapas, seperti pakaian yang akan dikenakan sampai cara mereka kabur dari negeri mereka ditahan ini. Tim yang kepusingan menyuruh mereka bersabar, namun tidak dengan Leonard. Leonard sepertinya kesal karena dia sudah dipenjara selama 20 tahun dan hanya mendapatkan jatah jenguk selama 30 menit dalam setahun. Ditambah tahun ini anaknya yang sedang menjenguk diusir keluar sebelum waktu 30 menit habis. No more patience. We fight back. Di hari ke-206, mereka bekerja sama dengan Potluck agar Potluck bisa menyelundupkan baju narapidana baru yang dibuang dan koran yang berisi peta kota Pretoria pada mereka. Tentunya dengan imbalan sebungkus jarum super dan sebatang sabun. Ketika Lee membuang sampah, Lee mengambil baju yang diselundupkan tersebut dan menyelundupkannya masuk ke dalam penjara. Ketika mereka sedang makan siang, tim menghampiri kitchen untuk bertanya mengenai lemari film yang berada di bawah tangga. Namun itu terhenti karena Potluck memberitahu tim bahwa petanya sudah ada di tempat sampah. Di sisi lain, sipir menangkap kode-kode yang mereka kirimkan dan menaruh curiga pada Potluck dan tim. Tim kemudian berpura-pura membuang sampah, dan di tempat sampah ia mengambil koran tersebut dan menaruh 2 bungkus jarum super yang salah satunya berisi sabun. Di hari ke-296, sipir menghampiri tim untuk mengantarkan kacamata baru padanya, dan sekaligus memberitahukan mengenai Potluck yang dihukum gantung karena terlibat kasus perampokan bersenjata. Tim tampak marah, tapi lagi-lagi ia tak bisa berbuat apa-apa. Lalu tim memandangi foto pacarnya dan bertekad untuk tidak menyerah. Pada malam harinya, tim menyumpal pakaiannya dan membuatnya seolah-olah seperti orang yang sedang tidur di atas kasur. Ini dilakukan karena ia ingin keluar dari selnya. Bersama Leonard, ia mencoba semua kunci yang telah ia buat. Pintu 1, 2, dan 3 berhasil dibuka. Selanjutnya mereka menuruni tangga untuk mengetes pintu lainnya. Di pintu keempat, tim berusaha membuka namun belum berhasil. Karena panik, Leonard menjatuhkan keringatnya ke lantai. Di percobaan kedua, tim berhasil tetapi setelahnya sipir keluar dari ruangan dan membuat mereka panik. Dan akhirnya mereka bersembunyi di kamar film di bawah tangga. Tetapi di dalam ruangan tersebut tidak terdapat gagang pintu. Ini menyebabkan pintu tersebut hampir terbuka. Leonard terus menahannya sampai si sipir benar-benar lewat. Setelahnya mereka lanjut lagi ke pintu selanjutnya, dan di pintu ini mereka pun berhasil membukanya. Beralih ke si sipir yang sedang mengecek tiap sel dan melihat sel tim tanpa ada orang, dan lanjut terus mengecek ke sel lainnya, dan setelahnya bergerak kembali untuk turun ke ruangannya. Tim dan Leonard pun panik, mereka bergegas kembali untuk bersembunyi. Tim menyadari bahwa terdapat keringat yang menetes. Ketika ia berusaha menghapusnya, hal itu dicegah oleh Leonard karena si sipir sudah dekat dengan mereka. Sipir berhenti karena melihat keringat di lantai. Ia mulai curiga karena nggak ada tetesan air di langit-langit. Tetapi rasa curiga tersebut dihilangkannya dan ia lanjut masuk ke ruangannya. Pada akhirnya tim dan Leonard pun selamat. Mereka mengunci ruangan film dan kembali ke sel mereka masing-masing. Selanjutnya kunci tim yang gagal ia patahkan dan dimasukkan ke gelas tempat ia menaruh barang-barangnya. Keesokan pagi, sipir menggerebek tim karena tim bangun kesiangan, dan ini ternyata adalah inspeksi dadakan. Kepala sipir curiga terhadap tim yang telat bangun. Karena kelalaiannya, tim pun dihukum dan tidak mendapatkan makan malam dan makan siang, sementara selnya digeledah. Di pojok lorong, barang-barang Leonard tampak diacak-acak. Itu membuatnya amat marah sehingga para sipir menggeretnya keluar. Kemudian tim dipanggil masuk ke dalam sel. Tanpa sengaja kepala sipir menjatuhkan gelas yang berisi kunci-kunci tim yang sebelumnya dipatahkan. Dan kepala sipir melihat kunci tersebut. Ia bertanya kepada tim tentang benda itu. What is this? Dan tim dengan bodohnya mengeles bahwa itu adalah penyangga foto ayah dan ibunya. Tapi sipirnya ya percaya aja dan pergi begitu saja. Lagi dan lagi tim pun selamat. Semakin hari tim semakin panik dan khawatir dengan apa yang disembunyikannya. Namun ia tetap menemukan cara lain untuk menyembunyikan kunci-kunci tersebut. Dari bawah rak buku sampai ember berisi pakaian kotor dijadikan tempat persembunyian kunci-kuncinya.
tim terus membuat kunci untuk pintu-pintu lain dan terus mencobanya setiap malam. Di hari ke-404, tim mengeluh dengan giginya, dan itu membuatnya dikeluarkan dari penjara untuk melakukan operasi. Dikala sedang menunggu untuk keluar, ia melihat pintu elektrik yang mekanisme pembukaannya menggunakan tombol. Dan ketika di luar, ia memperhatikan sebuah bangunan baru yang sedang dalam tahap pengerjaan. Belakangan diketahui itu adalah menara senjata. Setelahnya ia bermusyawarah dengan napi lainnya karena Dennis dan tahanan lain tampaknya terlalu takut untuk kabur dari penjara. Sementara tim Leonard dan Lee tetap ingin menjalankan rencananya. Tim terus membujuk mereka untuk ikut kabur, tapi perpecahan malah terjadi di antara mereka sehingga Dennis dan tahanan senior lain tidak turut ikut pada pelarian mereka. Dennis kemudian melihat foto keluarganya dan menangis. Ia tampak sedih karena tidak kabur, dan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan untuk membantu mereka adalah dengan mengembalikan uang tim yang disimpan dalam wadah pasta gigi. Ini membuat tim sedikit panik karena ketika mereka kembali ke sel mereka masing-masing, para sipir pun datang mengunjungi mereka untuk melakukan inspeksi dadakan. Tetapi tentunya ia lolos dari inspeksi itu, dan hari pelarian pun tiba. Ia mengirim peta pada Lee yang berada di sel sebelahnya. Ketika para sipir pulang, tim membuka selnya, diikuti dengan dibukanya sel Lee dan sel Leonard. Tim kembali ke Dennis untuk kembali mengajaknya, tapi Dennis tetap dengan pendapatnya dan tidak akan kabur. Setelahnya, mereka mengambil baju yang mereka sembunyikan sebelumnya. Di sisi lain, si sipir baru kembali dari toilet yang mampet dan mengambil sedotan untuk toilet tersebut di ruang lemari film. Ketika sedotan WC itu diambil, si sipir pun menjatuhkan pengait toilet yang sebelumnya sudah tim buat dan mengambilnya. Ketika si sipir kembali ke toilet, tim dan yang lainnya mulai kabur dan bersembunyi di lemari film. Namun ketika mereka ingin menutup pintunya, tim menyadari bahwa pengait kertasnya telah hilang. Sipir pun kembali turun ke bawah untuk mengembalikan penyedot WC-nya. Dan ketika ia ingin kembali, untungnya Dennis memanggilnya karena ia mematikan lampu miliknya dan itu mencegah sipir untuk kembali ke gudang penyimpanan film tersebut. Ya, usaha Dennis yang satu ini dia lakukan untuk ngebantu si tim sama temen-temennya biar bisa kabur. Dan untungnya waktunya sangat tepat. Tim dan yang lain pun selamat. Mereka melanjutkan step selanjutnya. Ia membuka pintu pertama, lalu pintu kedua dan pintu ketiga. Mereka lolos, tapi di pintu keempat ia memerlukan bantuan Leonard yang sebelumnya pergi untuk membuka pintu elektrik. Mereka lanjut ke pintu kelima, dan ternyata di pintu ini kunci mereka tidak ada yang cocok. Ini membuat mereka panik, tetapi pada akhirnya Leonard pun berhasil membuka pintu tersebut. Dan tibalah di pintu ke-6, pintu terakhir mereka. Tapi di pintu ini ternyata benar-benar tidak ada kunci yang cocok, sehingga membuat Leonard menjadi tidak sabar dan membongkarnya. Tim merasa panik karena ketika ini gagal, mereka akan ketahuan. Namun setelah lock pintu terlihat, tim yakin dan menyuruh Leonard untuk melanjutkannya, dan akhirnya mereka pun berhasil. Setelah itu, mereka mengganti baju mereka dengan baju yang sebelumnya mereka selundupkan dan bergegas keluar. Namun tantangan belum juga selesai karena mereka masih harus menghadapi penjaga di luar. Leonard tampak sangat tidak sabar dan lari begitu saja, sehingga mereka harus menyelamatkannya sebelum ia ketahuan dan membuat rencana berantakan. Setelah penjaga pergi, tim pun berjalan pertama keluar penjara, dilanjutkan dengan Leonard dan Lee. Di pintu gerbang, mereka melihat peta kota dan mulai berjalan keluar. Di luar, mereka bertemu dengan para sipir penjaga yang baru saja pulang dan masih nongki-nongki di luar. Tapi karena penyamaran mereka pun berhasil lolos dan berlalu dari para sipir. Mereka terus berlari sampai ke PO taksi. Di tempat ini, mereka masuk ke PO taksi khusus orang-orang berkulit hitam. Ketika memesan taksi, mereka diperintahkan untuk pergi ke bagian taksi kulit putih. Namun karena si supir melihat jumlah uangnya, ia pun memperbolehkan mereka bertiga masuk. Keesokan harinya, si sipir membangunkan para napi, namun ia terkejut karena tim, Lee dan Leonard tidak keluar dari selnya. Setelah dicek, ternyata sel mereka benar-benar kosong, dan napi yang lain pun pada tertawa gembira. Mereka yang kabur pun berhasil melintasi perbatasan menuju Mozambik, Tanzania, kemudian ke London untuk bergabung dengan ANC. Larinya mereka dari penjara menjadikan mereka sebagai buron dan orang paling dicari dalam sejarah, hingga mereka diampuni pada tahun 1991.
Mengenai Dennis Goldberg, ia dibebaskan pada tahun 1985 dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Karena kaburnya Tim dari penjara, polisi pun menangkap pacar Tim dan memenjarakannya, dan membuat Tim tidak dapat bertemu dengannya lagi. Dan pada 1992, politik apartheid benar-benar runtuh di Afrika Selatan, dan Nelson Mandela yang pada saat itu menjadi pemimpin ANC naik sebagai presiden Afrika Selatan, dan film ini pun berakhir.